Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Oke, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan tentang komposisi fungsi, yakni materi kelas 11 Matematika Wajib pada semester genap. Ya, Bu Yeni ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Oke. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu artinya nanti ada dua buah fungsi yang akan kita operasikan secara berlanjut. Misalkan ada fungsi f dan fungsi g. Setelah itu nanti kita operasikan terhadap fungsi f. Hasil dari operasi fungsi f kita lanjutkan dengan operasi fungsi g. Atau sebaliknya, dari g dulu baru ke f. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan komposisi fungsi. Di sini Bu Yeni memiliki himpunan A, yakni 0, 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Juga ada himpunan C 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ini himpunan A, himpunan B. Himpunan A ke himpunan B mau dikomposisikan, mau dioperasikan dengan operasi fx sama dengan 2x. Sehingga dari 0 kan seharusnya hasilnya 0, berhubung di sini tidak ada 0 berarti 0 tidak perlu kita fungsikan. Selanjutnya di sini 1, 2 kali 1 adalah 2. Sini ada 2, 2 kali 2 adalah 4, maka panahnya ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. Selanjutnya, himpunan B dioperasikan terhadap himpunan C dengan operasinya Gx sama dengan X ditambah 5. Berarti di sini 2 ditambah 5 adalah 7, 4 ditambah 5 adalah 9, 6 tambah 5 11, 8 ke 13, dan 10 ke 15. Nah, hal yang seperti ini kan berarti terjadi ada dua buah operasi fungsi. Yang pertama A ke B oleh fungsi fx, selanjutnya B ke C oleh fungsi gx. Nah, dari dua operasi ini, jika ada f dan g adalah fungsi, sedangkan ring dari f diiriskan dengan domain g tidak sama dengan himpunan kosong, maka akan terdapat fungsi hx yang disebut fungsi komposisi f dan g, ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran fx. Artinya kalau seperti ini kita operasikan dari belakang, berarti dari fx dulu. Nah, dari fx dulu nanti hasilnya baru ke gx. Diingat ya, operasinya dari belakang dulu, fx dulu baru ke gx. Kalau misalkan di sini f bundaran gx, berarti operasinya dari gx dulu baru ke fx. Oke. Dari operasi ini hingga kita cek ring f. Ring f berarti kan yang belakang ini. Yang kena panah berarti kan 2, 4, 6, 8. Ringnya f adalah 2, 4, 6, 8. Domainnya G adalah ini. Semuanya berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kita cari irisannya. Nah, ternyata yang irisannya adalah 2, 4, 6, 8. Berarti artinya kan tidak sama dengan kosong. Sehingga dapat disimpulkan ada untuk nilai G bundaran fx. Digambarkan seperti berikut ini. Himpunan A, B, dan C
A ke B dioperasikan dengan fungsi Fe, G ke C dioperasikan dengan fungsi Gx. Selanjutnya dari 1 ke 2 dan 2 ke 7. 1 ke 2, 2 ke 7. Sebenarnya mengikuti ini 1 ke 2, 2 ke 7. Cuma di sini himpunan B-nya langsung kita tulis 1 di tengah-tengah. Selanjutnya 2 ke 4, 4 ke 9. Sama kan di sini 2 ke 4, 4 ke 9. 3 ke 6, 6 ke 11. 4 ke 8, 8 ke 13. Selesai. Kenapa di sini 10 ke 15 nggak pakai? Padahal di sini ada. Karena yang depan nggak ada. Jadi dia tidak bisa dilanjut. Karena komposisi berarti operasinya dari depan sampai belakang, sampai akhir. Nah, jadi ini hasil operasi komposisi fungsi G bundaran Fx. Dari hasilnya tadi, kalau kita mau tulis dalam bentuk pasangan berurutan, berarti hasilnya adalah 1, 7. Kita lihat dari domain sama ring. Kalau sudah dikomposisikan berarti domainnya ini, ringnya yang paling belakang. Sehingga penulisannya adalah 1 sama 7. 2 sama 9, 3 sama 11, 4 sama 13, sama kan? Nah, kalau pasangan berurutan berarti nulisnya urut gini. Kalau penulisan dalam diagram panah ya seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita mau mencari daerah asal, fungsi G bundaran Fx adalah berarti domain G bundaran F sama dengan domainnya adalah daerah asal, berarti 1, 2, 3, 4. Ingat, domain G bundaran F merupakan himpunan bagian dari domain F. Sedangkan daerah hasil berarti ring G bundaran F yang kena panah adalah 7, 9, 11, dan 13. Selesai. Kita sudah memahami komposisi fungsi. Selanjutnya di sini Bu Yani akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari komposisi itu fungsi itu sendiri. Jika di sini ada F, G, dan H merupakan suatu fungsi dan Ix sama dengan X merupakan suatu fungsi identitas. Jika ring H diiriskan dengan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, ring G diiriskan dengan domain F tidak sama dengan kosong, dan ring identitas diiriskan dengan domain F tidak sama dengan kosong, maka berlaku beberapa sifat. Yang pertama, tidak akan berlaku sifat komutatif. Berarti artinya operasi G bundaran F hasilnya tidak akan sama dengan F bundaran G. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau ada F bundaran G bundaran H dioperasikan dari belakang dulu, G bundaran H dulu, habis itu dibundarkan dengan F, nilainya akan sama dengan F dibundarkan dengan G dulu, baru hasilnya dibundarkan dengan H. Maka, dan sifat yang ketiga, berlaku sifat identitas. Jadi kalau ada fungsi F dibundarkan dengan fungsi identitas, sama saja dengan identitas dibundarkan dengan F, sama saja dengan nilai F itu sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, Bu Yani akan flashback ingatan kalian tentang fungsi. Di sini Bu Yani punya fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x. Kalau kalian mau disuruh mencari nilai F1, otomatis kan x yang berada di sini diganti dengan 1. Karena di sini x-nya ganti 1, maka semua x di sini juga diganti dengan 1. Hingga diperoleh 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1. 3 kali 1 kuadrat adalah 3, ditambah 5 kali 1 adalah 5, sehingga hasilnya 8. Jika x-nya diganti 2, maka 3 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2. 2 kuadrat adalah 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Maka hasilnya adalah 22.
Selanjutnya kalau FG maka sama dengan 3 dikali G kuadrat ditambah 5 kali G. Selanjutnya kalau diganti dengan GX maka hasilnya adalah 3 dikali GX kuadrat ditambah 5 dikali GX. Paham ya? Selanjutnya kalau X-nya diganti dengan X plus 1 maka di sini adalah 3 dikali X plus 1 kuadrat ditambah 5 dikali X plus 1. Oke, paham ya? Kalau kalian masih bingung di pembahasan ini, silakan kalian cari contoh yang serupa. Kalian coba mengerjakan, kalian coba mengganti nilai X. Kalau kalian sudah benar-benar paham, baru bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Di sini Bu Yeni punya contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Dan fungsi gx sama dengan x ditambah 1. Sehingga jika ditanyakan apakah f bundaran g dan g bundaran f ada atau terdefinisi, berarti kita kembali lagi ke identitas, ke syarat dari fungsi komposisi. Tapi sebelum itu kita cari domain dan range dari masing-masing fungsi. Di sini fungsi fx adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2, sehingga domain fungsi f adalah x demikian hingga x elemen real. Sedangkan untuk range-nya sama x demikian hingga x elemen real. Untuk domain G, di sini fungsi Gx-nya adalah X ditambah 1, sehingga domain G sama dengan X demikian hingga X elemen real. Range G-nya sama dengan X demikian hingga X elemen real. Kebetulan ini semuanya bilangan real semua ya. Nah, selanjutnya kita cari untuk F bundaran G. Dia ada atau terdefinisi, kan syaratnya kalau range F diiriskan dengan domain G tidak sama dengan kosong. Kita tahu range F ini elemen real, jadi real. Domainnya G adalah ini, elemen real, jadi real. Real diiriskan dengan real adalah bilangan real itu sendiri. Karena ada, berarti dia tidak sama dengan kosong. Sehingga F bundaran G ada atau terdefinisi. Selanjutnya untuk G bundaran F, berarti syaratnya adalah range G diiriskan dengan domain F. Range G adalah real, diiriskan dengan domainnya F adalah real. Real diiriskan dengan real adalah bilangan real itu sendiri, sehingga tidak sama dengan kosong. Maka G bundaran F ada atau terdefinisi. Selesai. Selanjutnya, jika yang ditanyakan rumus F bundaran Gx, maka kita tahu F bundaran Gx sama saja dengan F dalam kurung Gx. Gx-nya kita ganti dengan X plus 1. Nah, ini kan sama dengan sebelumnya yang Bu Yeni jelaskan, kita flashback. Nah, berarti kan fx ditambah 1, kita tahu fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Berarti kan xx yang berada di sini kita ganti dengan x plus 1. Sehingga x plus 1 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung x plus 1 ditambah 2. Kita tahu x plus 1 kuadrat hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Sedangkan ini min 2 dikali X min 2X, min 2 dikali 1 adalah min 2 ditambah dengan 2. Selanjutnya kita sederhanakan, sehingga diperoleh hasilnya adalah X kuadrat ditambah 1. Nah, untuk yang lupa penjabaran ini, sini Bu Yeni jelaskan kalau ada X tambah 1 dikuadratkan, berarti kan artinya X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 1. Tinggal kita kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 1, X. 1 kali X, X. 1 kali 1, 1. Dari sini kita sederhanakan, diperoleh hasilnya adalah
X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1. Jadi, rumus untuk F bundaran GX adalah X kuadrat ditambah 1. Selesai. Next, untuk yang ditanyakan tentukan, maaf ini bukan rumus ya, tentukan hasil dari G bundaran F2. Berarti kalau seperti ini kita perlu mencari nilai G bundaran F-nya dulu. G bundaran F sama saja dengan G dalam kurung Fx. Fx-nya kita ganti dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Kita tahu Gx-nya adalah X ditambah 1. Jadi X di sini kita ganti dengan ini. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 ditambah 1. Tinggal kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Jadi, karena di sini yang ditanyakan X-nya diganti 2, maka dari hasilnya ini X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 dikurang 4 ditambah 3. Sehingga diperoleh hasilnya 3. Jadi nilai G bundaran F2 sama dengan 3. Selesai. Untuk contoh soal selanjutnya, di sini Bu Yeni punya fungsi Gx sama dengan 4X ditambah 1. Dan H dalam kurung X ditambah 2 sama dengan X dikurang 5. Nah, di sini kok bukan Hx tapi Hx ditambah 2. Nah, gimana cara mencari Hx-nya? Oke. Kita akan mencari Hx. Sebelum mencari Hx, kita misalkan yang berada di dalam sini kita misalkan sebagai T. Karena di sini adalah X ditambah 2, maka kita misalkan T sama dengan X ditambah 2. Kalau yang di dalam sini X min 1, berarti T sama dengan X min 1. Gitu ya anak-anak ya. Kalau sudah dari hasil ini, kita jadikan X sama dengan. Berarti kan dari sini X menjadi sama dengan T dikurang 2. Selanjutnya, kita ganti. X ditambah 2 kita ganti dengan T. X di sini kita ganti dengan T dikurang 2 dikurang 5. Sehingga kita peroleh HT sama dengan T dikurang 7. Kalau sudah paling sederhana berarti T di sini kita kembalikan lagi menjadi X. Sehingga diperoleh Hx sama dengan X dikurang 7. Jadi kita tahu rumus fungsi untuk Hx sama dengan X dikurang 7. Oke, yang ditanyakan selanjutnya, tentukan nilai A jika G bundaran HA sama dengan negatif 19. Kalau seperti ini kita cari dulu untuk nilai atau rumus fungsi G bundaran Hx. Kita tahu G bundaran Hx sama saja dengan G dalam kurung Hx. Setelah kita hitung sebelumnya, Hx diperoleh X dikurang 7. Sehingga dari sini Hx dikurang 7, kita substitusikan ke sini. 4X ditambah 1, X-nya kita ganti dengan ini. Maka diperoleh 4 dalam kurung X dikurang 7 ditambah 1. Dari sini kita kalikan masing-masing. Sehingga diperoleh 4X dikurang 28 ditambah 1. Hingga diperoleh sama dengan 4X dikurang 27. Nah, dari sini ini merupakan rumus fungsi untuk G bundaran Hx. Selanjutnya, kita rubah menjadi G bundaran HA, maka sama dengan 4A dikurangi 27. G bundaran HA sama dengan 19, ini dari yang diketahui di soal. Kita tahu G bundaran HA
Hasilnya adalah 4A dikurangi 27 sama dengan negatif 19. Jadi 4A sama dengan negatif 19 ditambah 27. Maka 4A sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Selesai. Gampang kan? Oke. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga materi yang dijelaskan Bu Yeni ini dapat kalian terima, dapat kalian pahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan Bu Yeni ingatkan juga buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa ya klik tombol subscribe. Hanya sekali klik. Dan jika kalian mau tahu update terbaru dari video channel Yeni Rohma, jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng. Jika kalian memahami materi ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.